Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Aplikasi Translate Bahasa Osing. Kami beranggotakan Ajeng Fuji Rahayu, Ahmad Bagus Fadila, Dinda Rosalin Husna, Muhammad Rasel Ariski, dan saya Budi Santoso. Untuk topik materi ini, yang pertama, pendahuluan dan deskripsi akan dijelaskan oleh saya. Karakteristik pengguna akan dijelaskan oleh Muhammad Rasel Ariski. Dokumen lain akan dijelaskan oleh Dinda Rosalin. Untuk deskripsi rincian kebutuhan akan dijelaskan Ajeng Fuji Rahayu dan Ahmad Bagus Fadila. Untuk materi pertama, pendahuluan yaitu deskripsi masalah. Deskripsi masalah dari aplikasi yang kami kembangkan yaitu pertama, mengembangkan budaya asli Banyuwangi. Kedua, bahasa Osing kurang dipahami sebagian masyarakat Banyuwangi. Ketiga, bahasa Osing menjadi mulok di sekolah. Keempat, meningkatkan pengetahuan tentang Banyuwangi. Dari deskripsi masalah yang keempat poin ini, kami ingin untuk pembuatan aplikasi ini untuk mengurangi empat masalah yang ada di Banyuwangi yang telah kita analisis. Nah, sekarang solusi masalah. Yang pertama, aplikasi Translate ini memiliki solusi permasalahannya yaitu aplikasi ini memiliki fitur translate dua arah, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Osing. Kedua, fitur konten. Selain eh, konten fitur translate ini, kami menyediakan fitur berupa membaca artikel tentang budaya, kuliner, dan wisata khas Banyuwangi. Ketiga, login dan register. Untuk mengakses konten yang kami sediakan, diperlukan register akun, kemudian login. Yang terakhir, web dan mobile. Agar aplikasi lebih ramah disediakan, aplikasi juga kita akan buat dalam bentuk web ataupun mobile. Sekarang lanjut deskripsi produk, yaitu perspektif produk, pengertian. Aplikasi Translate Bahasa Osing ini merupakan aplikasi berbasis web dan juga mobile yang digunakan untuk mempermudah user yang ingin belajar bahasa Osing. Aplikasi ini juga dapat memberikan informasi terkait wisata, kuliner, dan budaya khas Banyuwangi, dan dapat diakses oleh sivitas, akademik, maupun masyarakat umum kapan saja dan di mana saja. Untuk gambar yang di sebelah kanan yaitu proses atau eh, jalannya aplikasi yang kita buat. Yang pertama ada user input kata untuk mencari translate. Kemudian akan sistem melakukan proses translate dan menampilkan hasil yang dimana ada database master untuk penyimpanannya. Kemudian hasilnya user dapat melihat konten dan sistem menampilkan list konten yaitu berupa budaya, kuliner, dan wisata. Dan terakhir ada admin insert data yang dimana gunanya nanti admin itu bisa berfungsi untuk memberikan data atau menginput atau bisa mengubah ataupun menghapus data yang konten kita pilih. Selanjutnya, fungsi dan fitur aplikasi. Yang pertama, ada registrasi yaitu sign in dan sign up. Kemudian akses konten, dapat melihat list konten dan menampilkan detail konten. Yang ketiga ada translate berupa input kata dan menampilkan hasil dari kata yang kita input. Yang terakhir ada profile, itu bisa melihat atau mengupdate detail profil masing-masing user. Selanjutnya untuk materi karakteristik pengguna ini akan dijelaskan oleh Muhammad Rasel Ariski selaku pemateri. Kami silahkan. Baik, di sini saya langsung saja akan menjelaskan tentang karakteristik pengguna, yaitu pertama ada dua. Di sini fakta perangkat pikir. Untuk penggunanya sendiri itu di sini ada dua, yaitu user client dan juga admin. Dan untuk hak aksesnya sendiri si user client ini dia tentu saja bisa login, register, lalu dia bisa mengedit data usernya di profilnya dia, lalu dia
si user ini bisa melihat konten-konten seperti budaya, wisata, dan juga kuliner. Lalu untuk fitur utamanya di sini kita ada fitur translate. Lalu untuk si admin ini dia bisa login, ngevalidasi user dan juga ngevalidasi data. Untuk detail pengguna sendiri itu kita fokuskan kepada sivitas akademik dan juga masyarakat umum. Karena agar masyarakat umum yang kurang tahu tentang bahasa daerah ini bisa mengakses aplikasi kita. Lalu untuk admin sendiri tentu saja staf IT untuk keterampilan si user klien ini secara umum ya mengerti aplikasi internet, lalu dia itu paham tentang bagaimana cara mengoperasikan smartphone, komputer, dan lain-lain. Lalu untuk si admin ini dia paling utama itu web programmingnya. Lalu selanjutnya masuk ke slide selanjutnya Mas. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan perangkat pikir. Di sini untuk si user client dia itu mendapatkan hasil pencarian bahasa yang ingin ditranslate tadi Indonesia ke Osing ataupun Osing ke Indonesia. Lalu selanjutnya dia bisa mendapatkan informasi seputar budaya budaya, wisata, kuliner dari Banyuwangi sendiri. Lalu yang ketiga dia itu bisa melihat dan merubah detail informasi akunnya seperti yang saya jelaskan tadi di bagian profile. Lalu untuk admin ini tentu saja dia hanya bisa melakukan pengolahan data. Untuk hak aksesnya ini seperti tadi dan tingkat keterampilan seperti tadi juga yaitu untuk admin ini paling diutamakan yaitu web programmingnya. Masuk ke slide selanjutnya Mas. Batasan-batasan. Untuk batasan-batasan sendiri yaitu pertama translate hanya dua bahasa ya ini bahasa Indonesia ke Osing ataupun Osing ke Indonesia. Lalu selanjutnya ada fitur untuk konten yaitu budaya, wisata dan juga kuliner. Terus untuk user adalah pelaku akademik maupun masyarakat umum yang difokuskan untuk aplikasi ini. Lalu ada juga aplikasi ini didesain ada versi mobilenya juga. Masuk ke slide selanjutnya, Mas. Asumsi dan kebergantungan. Di sini karena ada dua versi yaitu mobile dan web, tentu saja untuk mengakses aplikasi ini kan perlu internet. Jadi kalau misal tidak ada internet yang terkoneksi, user tidak akan bisa mengakses aplikasi kita. Mungkin itu saja penjelasan karakteristik user dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Rasel Ariski yang menjelaskan materi yang luar biasa. Untuk selanjutnya, materi deskripsi rincian kebutuhan ini akan dijelaskan oleh Ahmad Bagus Fadila selaku pemateri ketiga. Kami silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Budi atas waktunya yang telah diberikan untuk saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi rincian kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan antarmuka eksternal, antarmuka pemakai, uh, uh, kebutuhan antarmuka eksternal terdapat antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, dan antarmuka komunikasi. Uh, Oke, yang pertama mungkin bisa di slide Mas, slide berikutnya. Yang pertama ada kebutuhan antarmuka eksternal. Sistem aplikasi Translate ini menggunakan antarmuka berbasis web dan mobile. Uh, ke, Keluaran dari sistem ini dapat langsung dilihat melalui monitor ataupun pada mobile. Pada menu awal menampilkan menu login untuk memberikan hak akses kepada pengguna. Kemudian masuk pada menu utama di mana terdapat fitur translate yang menjadi tampilan utama dari aplikasi ini. Terdapat menu untuk mengakses konten seperti budaya, wisata, dan juga kuliner khas Banyuwangi. Lalu yang kedua ada next Mas.
Nah, ada antarmuka perangkat keras. Nah, kebutuhan minimum perangkat keras komputer yang dapat digunakan pada aplikasi translate bahasa asing ini adalah mungkin sebagai berikut. Eh, Prosesor minimal Intel Core i3, RAM minimal 4 GB, harddisk minimal 500 GB, VGA NVIDIA GeForce 740M, mouse optik USB, keyboard USB QWERTY atau English. Eh, Lalu yang pada tabel 5 ini kebutuhan keras perangkat pada mobile. Prosesor minimal Android 11, RAM 2 GB, harddisk 32 GB. Oke, ini adalah merupakan contoh untuk minimal kebutuhan perangkat keras pada server. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa di pause dulu dan dibaca. Oke, next. Ini untuk perangkat lunak pada PC. Mungkin seperti ini contohnya. Oke, next. Lanjut, ini adalah kebutuhan perangkat lunak untuk server, sedangkan yang tadi untuk klien dan ini untuk server. Next. Oke, berikutnya merupakan antarmuka komunikasi. Aplikasi bahasa asing ini memerlukan akses internet untuk mengakses aplikasi bahasa asing. Jadi, untuk itu menggunakan jaringan WAN atau Wide Area Network. Oke, mungkin cukup segitu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mas Ahmad Bagus Fadila yang telah menyampaikan materi deskripsi rincian kebutuhan antarmuka eksternal dengan baik. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan berupa deskripsi data rincian untuk kebutuhannya dijelaskan oleh Mbak Ajeng Fujirayu. Untuk Mbak Ajeng, saya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Mas Budi. Di sini saya akan melanjutkan dari materi yang sudah dijelaskan oleh Mas Ahmad Bagus Fadilah tadi, yaitu saya melanjutkan mengenai deskripsi rincian kebutuhan bagian deskripsi data, kemudian kebutuhan non-fungsional, dan juga atribut kualitas perangkat lunak. Yang mana untuk yang pertama yang akan saya jelaskan di sini ada deskripsi data, seperti yang ada pada gambar di sini, yaitu ada terdiri dari nama data, atribut, tipe data. Nah, di sini ada seperti yang tertera pada gambar, yaitu ada data untuk untuk daftar pada aplikasi, kemudian untuk login, kemudian setelah itu terdapat data user dan juga data budaya. Di sini ada data wisata, data kuliner, dan juga data bahasa asing, data bahasa Indonesia, dan data transisi yang mana masing-masing memiliki atribut dan tipe data seperti yang ada pada gambar di samping. Baik, Mas Budi, bisa di next. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mendeskripsi rincian kebutuhan pada bab kebutuhan non-fungsional, di mana pada kebutuhan non-fungsional ini dibagi menjadi dua, yaitu pada ada performasi dan juga batasan memori. Nah, pada performasi ini di sini proses belajar bahasa asing nanti akan menjadi semakin mudah dan aplikasinya juga bermanfaat untuk bisa memperkenalkan budaya, wisata, dan juga kuliner yang ada di Banyuwangi. Nah, selanjutnya untuk batasan memorinya sendiri, yaitu untuk besarnya memori yang dibutuhkan itu paling tidak sebesar 512 MB. Untuk hard disk yang akan digunakan pada server database itu diperlukan 10 TB. Oke, Mas Budi bisa di next slide-nya.
Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai atribut kualitas perangkat lunak. Di mana pada aplikasi kami keandalan yang bisa diandalkan yaitu aplikasinya bisa dibuka pada semua web browser, kemudian bisa dibuka juga pada versi mobile Android. Nah, untuk keamanannya sendiri itu kita menggunakan username dan password. Kemudian untuk passwordnya tadi juga akan dienkripsi sehingga tidak bisa dibaca oleh orang lain untuk menjalankan perangkat tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pada keamanannya sendiri itu di sini juga memiliki level hak akses. Sekian yang bisa saya sampaikan, akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Ajeng atas penyampaian materinya yang luar biasa. Untuk terakhir, materi dokumen lainnya akan dijelaskan oleh Mbak Dinda Rosalin. Untuk Mbak Dinda Rosalin, kami silahkan untuk penjelasannya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen-dokumen yang sudah dibuat saat membuat dokumen SRS ini. Yang pertama yakni kita membuat use case. Nah, use case di sini terdiri dari, karena user terdiri dari klien dan admin, maka kita juga membuat ini. Nah, yang pertama klien bisa melakukan register, lalu bisa melakukan login. Nah, setelah dia login, dia bisa mengakses translate. Selain itu juga melihat kontennya yaitu budaya, wisata, dan kuliner. Jadi klien ini terbatas hanya untuk melihat dan juga melakukan translate. Yang selanjutnya ada admin. Nah, admin di sini tidak perlu melakukan register karena admin sudah dibuat dalam hardcode. Nah, jadi dia harus menghubungi pihak admin dari perusahaan yaitu dari Dispar untuk membuat username dan passwordnya sendiri. Lalu setelah admin login, admin bisa melakukan mengolah data dari seluruh tabel, yaitu tabel bahasa, tabel konten, yaitu 3 konten tadi, admin bisa mengakses seluruhnya. Lalu selanjutnya, yaitu dokumen selanjutnya, yakni next. Baik, selanjutnya yakni dokumen yang sudah disiapkan adalah kelas diagram. Jadi yang pertama dari halaman dashboard, kita memiliki 3 menu yaitu translate, melihat konten, dan menu profile. Ketika kita mengakses translate, maka di sini akan mengakses 2 kelas yaitu mencari kata dan menampilkan kata. Nah, dua-duanya ini diambil dari 2 tabel yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing. Nah, selanjutnya yaitu melihat konten. Melihat konten di sini nanti akan ada 2 kelas yaitu menampilkan list konten dan memilih konten. Nah, hal ini diambil dari tabel konten. Tabel konten di sini tiga-tiganya sama untuk tipe data dan atributnya. Yang ketiga yaitu melihat menu profile. Menu profile di sini ada dua kelas atau 2 metode. Yang pertama yaitu menampilkan profile, yang kedua update profile. Nah, di sini untuk tabel yang diambil yaitu tabel user. Yang selanjutnya yaitu activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang dilihat untuk menampilkan aktivitas dari aplikasi. Yang pertama yaitu ada translate. Nah, translate di sini tidak perlu melakukan login, sistem langsung menampilkan halaman utama dari aplikasi. Selanjutnya user atau siapapun dia bisa melakukan input data kata bisa bahasa Indonesia ataupun bahasa asing yang akan ditranslate. Selanjutnya sistem akan melakukan proses translate lalu mendapatkan hasil dan ditampilkan. Proses selesai, aktivitas selesai. Yang kedua yaitu melihat konten. Nah, untuk melihat konten di sini setelah halaman utama di translate kita bisa melakukan login atau register. Nah, lalu dilakukan pengecekan, setelah itu
dia akan langsung masuk ke halaman dashboard atau halaman translate. Lalu kita bisa melihat menu konten yaitu budaya, kuliner, dan wisata. Selanjutnya melihat list konten, lalu user bisa melihat detail konten dan menampilkan. Selanjutnya bisa logout. Nah, yang ketiga yakni admin. Nah, di sini admin bisa menjangkau seluruh tabel, sehingga admin langsung melakukan login. Dia tidak perlu register seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu dia masuk ke dashboard admin, melihat data, seluruh data, yaitu ada user, budaya, aplikasi, dan ada bahasa. Lalu menampilkan, lalu dia bisa melakukan pengolahan data berupa CFD, lalu memanipulasi data oleh sistem, lalu admin bisa melakukan logout. Nah, selanjutnya ada desain dari kami, yaitu mockup untuk website. Di sini ada tampilan login dan register. Jadi dalam satu page ini, dia memuat dua form, yaitu form login dan juga form register. Form register juga sama, hanya saja di form register nanti ada field untuk username. Jadi satu halaman ini dia bisa memuat dua fungsi. Yang kedua yaitu halaman dashboard atau halaman utama home. Nah, di sini dia bisa melakukan translate dari bahasa asing ataupun bahasa Indonesia. Jadi nanti akan ada pilihan di sini bahasa asing atau bahasa Indonesia. Di sini ada menu login dan register. Selanjutnya yaitu list budaya atau kuliner dan wisata. Ini ada list konten. Jadi untuk budaya, kuliner maupun wisata ketiganya tampilannya sama seperti ini. Lalu selanjutnya ada tampilan profile. Nah, setelah login nanti di sini akan ada pilihan logout dan profile. Nah, untuk profile sendiri dia bisa melihat detail dari akunnya ataupun bisa melakukan update untuk akun, semisal mengupdate nama ataupun email dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu mockup mobile. Nah, ini adalah desain yang kita buat untuk tampilan mobile. Yang pertama seperti ini untuk login dan ini untuk register, lalu ini ada halaman untuk translate. Ini adalah halaman yang bisa diakses dari sidebar. Dari sidebar di sini ada menu kuliner, budaya ataupun wisata. Nah, di sini ada menampilkan list-list yang akan kita baca. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mbak Dinda Rosalin telah menyampaikan presentasi yang luar biasa. Sekian dari kami kelompok 2. Bila ada salah kata, tolong maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.